Ya karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Saya jujur aja miris saja. Oh, banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Jadi kita harus waspada sekali lagi. Ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negara. Nggak akan pernah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Sutioso, mengaku miris akan banjirnya tenaga kerja asing (TKA) dari Cina ke Indonesia. Bang Yos, begitu panggilan akrab Sutioso itu, lantas mengungkap kekhawatirannya. Jika warga Indonesia tak segera sadar, maka etnis Cina akan menjadi mayoritas di Indonesia. Mengutip yang dilansir Hops.id, Bang Yos mencontohkan seperti yang terjadi di Singapura, di mana pemerintahannya dikuasai oleh pejabat yang berdarah Tionghoa. Menurutnya, para TKA itu apabila sudah datang tidak akan kembali lagi ke negaranya. Selain itu, mereka juga memiliki keturunan atau berkembang biak di Indonesia, sehingga lama-lama bisa jadi etnis mayoritas. Singapura sebelumnya dikuasai Melayu atau mayoritas penduduknya Melayu dan presiden pertama Singapura beretnis Melayu. Namun kata Bang Yos, saat ini keadaannya telah berubah karena mayoritas penduduknya adalah etnis Cina dan yang duduk sebagai kepala pemerintahan selalu dari keturunan Cina. Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian dibantah oleh pegiat media sosial Ade Armando. Pernyataan Bang Yos itu tidak bisa diabaikan. Terlebih menurutnya, Bang Yos berbicara di acara Halal Bihalal di Islamic Center. Ade merasa harus meluruskan pernyataan Sutioso yang dinilainya keliru tentang Singapura yang dijadikan sebagai contoh. Menurut Ade Armando, negara Singapura sejak awal berdiri memang didominasi oleh ras Cina Singapura. Sementara ras Melayu, kata dia, selalu menjadi minoritas. Namun, karena mereka memiliki kekhawatiran dengan politik keseimbangan ras dan etnik, maka saat pertama berdiri tahun 1965, Yusuf Ishak yang merupakan orang Melayu ditunjuk sebagai presiden. Sementara untuk jabatan Perdana Menteri dipegang oleh Lee Kuan Yew yang berasal dari etnis Cina. Jadi argumen Bang Yos tentang Singapura sebagai negara yang semula dulu dikuasai Melayu, tetapi kemudian kondisi menjadi berbalik dikuasai Cina, sama sekali tidak bisa diterima. Bahkan Ade menerangkan, kini komposisi demografis penduduk Singapura adalah Cina sejumlah 75%, Melayu sebesar 13%, sementara etnis India sekitar 9% dan sisanya 3% adalah etnis di luar yang tadi disebutkan. Lain halnya dengan Gunadi, seperti artikel yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Dalam artikelnya, Gunadi mengemukakan, ketika mantan pejabat tidak lagi memperoleh kue kekuasaan, kadang-kadang orang-orang tersebut bicaranya jadi ngawur data. Umumnya, orang-orang pengejar jabatan seringkali offside. Misalnya saja Rizal Ramli, Refli Harun, Gatot Nurmantio, dan kali ini Sutioso. Mereka itu adalah mantan pejabat yang pengen omongannya dianggap penting, tapi bicaranya hayal dan tidak nyambung. Ujung-ujungnya beretorika membenci Jokowi. Hanya modal ilfil sama pemerintah karena tidak mendapat posisi. Menghasut, memecah belah habis-habisan, tidak peduli soal kerukunan bangsa. Sutioso itu sosokan analisis intelijen, mentang-mentang mantan BIN, akhirnya ngawur. Padahal faktanya, Xi Jinping sukses mengangkat 700 juta rakyatnya masuk middle income group, sedangkan Tibet zero poverty. Provinsi Uighur Xinjiang segera menyusul. Tidak jelas spektrum mana yang diserang Sutioso, TKA kah, Taipan lokal kah, atau pemerintah Tiongkok. Lalu dikaitkan dengan WNI keturunan Tionghoa, seolah dia berfungsi sebagai pilar kelima. Padahal faktanya dia adalah orang biasa yang mungkin aja dapat info yang salah. Opini tentang TKA dan soal Cina itu jelas salah dan ngawur. Duduk dan berdiskusi bareng-bareng, sepakat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tapi ketika tidak kebagian kue kekuasaan,
Yang muncul dan menonjol adalah kepentingan pribadi dan kelompok. Banyak pejabat dan mantan model gitu di negeri ini, khususnya Sutioso. Daripada bicara hoax soal Cina, mending dia ceritain sejarahnya kenapa pembangunan monorail di sepanjang Jalan Rasuna Said Kuningan zaman dia jadi gubernur DKI kini jadi monumen beton mangkrak sampai sekarang. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.